Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan membahas tentang gimana caranya biar kamu nggak malu ketemu orang lain meskipun kamu introvert. Oke? Jadi ini saya membahas pertanyaan dari Arya Satria yang masuk di Instagram saya. Jadi dia bilang gini, "Halo Kak, aku mau nanya, gimana caranya biar aku nggak malu ketemu orang lain? Soalnya aku bener-bener introvert banget. Terima kasih Kak." Oke. Jadi pertanyaan dari Arya. Jadi buat kamu yang mungkin masih malu-malu ketemu orang lain, nggak pede, atau kamu merasa dirimu introvert jadi nggak pede ketemu orang, nah kamu perlu ngedengerin podcast kali ini, ya. Nah, jadi untuk kita biar bisa nggak malu ketemu orang, itu semua berawal dari satu yang namanya mindset kita dulu kayak gitu. Jadi kita harus punya mindset bahwa dengan bisa mengenal orang lain, itu kita bisa bersinergi ya dengan orang lain. Dan kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak di hidup ini. Kayak ada satu kutipan yang pernah saya dengar itu bahwa silaturahmi itu membuka pintu rezeki gitu ya. Jadi kita perlu ketemu sama orang-orang baru, kenalan sama orang-orang baru, karena tidak jarang itu akan membuka pintu-pintu rezeki dalam hidup kita. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya kamu merasa kamu ini nggak pede dan introvert? Nah, ini ada beberapa tips sederhana. Ada 3 langkah yang biasa saya lakukan kalau misalnya saya mau ketemu sama orang baru. Dan 3 cara ini saya gunakan dan bisa ngebuka berbagai macam peluang di pekerjaan, di bisnis, dan juga di aspek-aspek kehidupan lainnya. Kamu bisa tiru 3 langkah ini. Ya, step pertama, kamu bisa satu yang namanya appreciate atau mengapresiasi dari orang lain yang kamu temui. Jadi kadang kamu bingung gitu ya, mau ngomong apa gitu. Nah, kamu bisa mulai dari appreciate. Kamu bisa mengapresiasi dia, misalnya kamu puji apa yang bagus dari dia, kamu bisa sampaikan hal tersebut. Ini juga bisa untuk membuka omongan kepada orang tersebut. Lalu yang kedua, kamu bisa ngelakuin satu yang namanya ngobrol lebih banyak tentang dirinya. Oke, jadi orang itu ingin merasa dirinya spesial. Gimana caranya untuk bisa bikin orang spesial? Yaitu dengan cara kita lebih banyak ngomongin tentang dirinya. Kita tertarik tentang dirinya. Nah, itu orang akan seneng gitu ngobrol sama kita. Jadi jangan sibuk untuk, wah, saya harus jual diri saya nih. Jadi saya harus lebih banyak ngomong, lebih banyak cerita tentang plus minus atau kehebatan saya. Nah, itu malah bikin orang jadi turn off. Dan seringkali itu malah bikin kita jadi rasanya gak enak gitu ya. Lagi cerita kok dia malah lebih fokus ke yang lain. Nah, itu seringkali karena kita lebih sering untuk membicarakan tentang diri kita. Padahal orang lebih senang untuk ngebicarain tentang dirinya. Jadi kamu lebih banyak ngobrol lah ya tentang dirinya. Nah, terus prinsip yang ketiga adalah kalau misalnya orang tersebut ternyata dia nggak mau gitu ya sama kamu ya kasarannya, kamu jangan satu yang namanya needy atau justru merasa, loh kok dia nggak mau gitu, terus kamu terus berusaha ngejar. Nah, itu juga salah satu yang bikin orang jadi ilfeel gitu. Jadi kalau misalnya dia emang kamu udah coba apresiasi, kamu udah coba ngobrol lebih banyak ngomongin tentang dirinya gitu ya, ternyata dia nggak mau, ya udah kamu nggak usah terlalu terpaku sama satu orang itu ya. Karena ada satu kutipan yang bilang bahwa ketika satu pintu lift tertutup, maka pintu lain terbuka. Jadi jangan fokus pada satu pintu aja, tapi fokus ke pintu lainnya. Jangan fokus pada satu orang aja, tapi fokus pada orang-orang lainnya gitu. Karena di hidup ini banyak banget manusia ya. Jangan cuma fokus pada satu, tapi kamu bisa coba alternatif yang lainnya gitu ya. Dan ini juga yang saya lakukan dulu ketika saya mau jadi trainer waktu itu di Surabaya. Dan saya mau mengikuti salah satu trainer top lah di Indonesia. Tapi ternyata beliau sangat-sangat sibuk dan
fansnya juga udah cukup banyak dan bisnisnya banyak, jadi nggak sempat gitu ya ngobrol dengan saya yang masih baru, masih jadi mahasiswa seperti itu ngobrol sama dia. Jadi akhirnya tapi saya ya udah, kalau misalnya sama beliau belum bisa, saya cari yang lain. Akhirnya saya cari trainer lain yang lebih top, di mana saya bisa ngobrol, bisa deket dan bisa kerjasama dengan dia. Akhirnya saya dapat waktu itu ya salah satu trainer juga, mungkin belum yang terbaik di Indonesia, tapi saat itu juga salah satu yang terbaik di Surabaya. Jadi saya ngobrol dengan dia, nyambung gitu ya, nyambung dan akhirnya malah justru jadi partner bisnis dan kerjasama, dan justru saya jadi semakin terus bertumbuh ya. Dan kalau misalnya saya waktu itu hanya fokus pada satu orang itu aja, ya udah saya akan stuck gitu. Tapi setelah kamu dapat misalnya kasarannya rejection, kamu langsung cari yang lain, what next. Kalau dapat rejection, what next, sampai ketemu yang cocok sama kamu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kamu harus appreciate dirinya ya. Terus yang kedua kamu harus ngobrol lebih banyak tentang dirinya, dan kalau bisa kamu juga cari kesamaan antara kamu sama dia ya. Kalau misalnya dia suka bola, nah kamu juga bisa tuh cerita tentang sepak bola sehingga nyambung kayak gitu. Kayak kamu misalnya kalau kamu ngerantau, kamu dari kota asalmu misalnya dari Bandung, terus kamu ngerantau di Jakarta. Kamu merasa sendirian, terus kamu ketemu sama orang lain yang sama-sama dari Bandung, tiba-tiba ada connection kayak gitu ya. Seperti ada keakraban. Jadi orang itu cenderung akrab ketika dia punya kesamaan sama orang lain. Jadi kamu perlu cari juga apa kesamaanmu sama orang tersebut ya. Nah, lalu kalau misalnya kamu udah tahu teknik ini tapi kamu masih tetap ngerasa nggak pede atau malu, terus gimana kayak gitu. Nah, ya harus, dalam tanda kutip, harus dipaksain kayak gitu. Kamu harus ngelakuin apa yang kamu takutin. Nggak ada obat lagi sih. Ya, solusinya yaitu lakukan apa yang kamu takutkan. Ketika kamu takut ngobrol sama orang, kamu lakuin. Dulu ketika saya masih ingat banget betapa gemetarnya saya dulu ketika public speaking. Apalagi saya juga introvert, mau public speaking. Terus gimana caranya saya akhirnya bisa mengalahkan rasa takut itu, dan akhirnya malah justru jadi public speaker sekarang, jadi podcaster kayak gitu. Malah senang sharing, senang ngomong. Caranya gimana? Caranya adalah dengan ya di awal saya paksain gitu. Saya tahu saya grogi, saya gemeter, saya nervous. Saya akui perasaan itu, tapi saya tetap maju, tetap ngelakuin. Dan ketika dilakuin, akhirnya pelan-pelan perasaan gugup, perasaan cemas tadi pelan-pelan jadi menghilang ya. Jadi itu yang bisa kamu lakuin ya. Jadi setelah mempraktekkan itu, mempraktekkan berbagai macam hal teknik tadi ya, mengapresiasi, ngobrol apa yang tentang dirinya, sama mencari kesamaan ya. Dan kamu juga udah punya mindset kalau kamu ditolak ya cari yang lain lagi, next kayak gitu. Kalau kamu udah tahu prinsip dan melakukan itu, nextnya adalah kamu harus praktek sepenuh hati. Jadi percuma kamu udah tahu tapi nggak praktek. Terakhir adalah kamu harus praktek sehingga kamu bisa lebih luas ketika kamu ketemu sama orang lain ya. Dan saya juga introvert kok, tapi saya percaya bahwa orang bisa terus mengembangkan dirinya. Seseorang pasti bisa terus bertumbuh. Ya, jadi seorang introvert bukan berarti dia nggak bisa ngobrol luas ketemu orang, nggak bisa public speaking. Tapi kamu bisa kok terus mengembangkan dirimu. Ya, yang penting kamu mau dan punya growth mindset. Ya, oke, mungkin itu dulu sharing pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan kalau kamu ada pertanyaan seputar karir, kehidupan, dan pengembangan diri, kamu bisa DM saya di Instagram di @andresbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini ya. Dan jangan lupa kamu juga bisa share podcast ini ke teman-teman terdekatmu. Kamu juga bisa share di Instastory, jangan lupa tag @andresbordes. Nanti saya akan repost agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat ya. Oke, thank you semuanya udah dengerin. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.